Baik, Ukhti dan Ummahat, kita lanjutkan lagi. Kita bisa lihat ya di dalam ayat ini, beruntunglah bagi mereka-mereka yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah bagi mereka-mereka yang mengotorinya. Tapi pada kenyataannya tadi sudah saya katakan, manusia itu banyak yang mengotori jiwa itu karena kita tidak paham tentang hakikat jiwa yang sebenarnya. Karena selama ini perjuangan hidup manusia di dunia, mereka selalu bergulat atau berperang melawan hawa nafsu dalam jiwanya yang dibisiki oleh jin korin tadi, ya, atau nafsu fujur yang selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Nah, kenapa kok kita sulit sekali untuk dibawa kepada ketakwaan? Ternyata jin korin ini dibentengi oleh 3 nafsu, yaitu nafsu hewaniyah atau nafsu syaitoniyah. Nah, ini nafsu hewaniyah ini misalnya tidak pernah puas, kemudian tamak, ada hasad di hatinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan dengan nafsu hewaniyah atau nafsu syaitoniyah. Kemudian yang kedua adalah nafsu musawilah. Ya, musawilah ini adalah perencana ulung. Ya, nafsu musawilah. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafsu amarah. Ini nafsu yang tercela, yang selalu mengajak kita kepada kezaliman. Ini nafsu amarah. Sementara nafsu yang membentengi kolbu atau nafsu takwa ini hanya dibentengi oleh 2 nafsu, yaitu nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Nah, kalau nafsu lawamah ini dia tidak konsisten, sering berubah-ubah dalam pendiriannya. Nah, sering menyesal bila telah melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang bersama Allah, hatinya tentram jika mengingat Allah. Nah, sekarang bagaimana pola atau cara kerja kedua nafsu ini, ya? Kedua nafsu ini di dalam tubuh kita, dalam diri kita, nafsu fujur dan nafsu takwa ini. Misalnya ada 3 orang yang sedang bersahabat, misalnya A, B, dan C. Nah, tapi pada satu saat boleh jadi si A merasa iri melihat keakraban antara B dan C. Nah, timbullah di dalam diri si A, ya, di dalam diri si A ini sifat hasad, iri, kemudian benci ngelihat misalnya antara B dengan C itu terlalu akrab. Nah, timbullah berarti pada saat dia merasa benci, merasa hasad atau tidak pernah puas tadi, pada saat itu nafsu syaitoniyah atau nafsu hewaniyahnya sedang bekerja di dalam diri si A. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dia nggak senang, dia nggak puas. Akhirnya dia datangilah si B misalnya, dia datangi si B, dia hasut si B. Ya, misalnya dia katakan kepada si B, kamu tahu nggak bahwa si C itu kemarin dia ngomongin kamu bla 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 bla. Ya, satu hari ya si B ini diam-diam saja. 2 kali si A ini kesal, kok dia cuek-cuek aja. Datengin lagi, dia bisikin lagi, dia katain lagi tentang si C, dia fitnah lagi tentang si C. Lama-lama si B-nya juga merasa nggak nyaman, ya, karena selalu omongin terus sama si A, ya, dipanas-panasin terus. Akhirnya timbullah di dalam dirinya, apa benar sih? Di dalam diri si B itu mulai muncul, awas lo ya si C, lo enak aja ngata-ngatain gua, emang lo tuh siapa? Ya, mulailah si B merencanakan untuk
menganiaya si C karena dia sudah tidak tahan lagi mendengar hasutan dari si A. Saat dia merencanakan sesuatu, si B merencanakan sesuatu, saat itulah nafsu musawilahnya sedang bekerja. Nah, akhirnya karena si A tetap terus manas-manasin dia, pas pada waktu yang telah dia tentukan, mulailah muncul amarah di dalam diri si B. Dia datanginlah si C, ya, ditunggunya pada waktu yang telah ditentukan. Awas lo ya, ntar gua akan datangin lo, emang lo tuh siapa, misalnya. Ditunggunya si C itu pas saat dia keluar rumah, kebiasaan dia pergi kemana diikutin. Akhirnya dia datengin si C, tidak bertanya lagi babi ibunya, tapi dia langsung keluarkan pisau lipat dari dalam bajunya, ya langsung diayunkan ke perut si C itu. Nah, apa yang terjadi? Si C jadi pingsan. Kemudian si B, karena ada orang yang lihat, dilaporkanlah ke kantor polisi. Akhirnya si B dibawa ke kantor polisi. Apa yang terjadi setelah sampai di kantor polisi? Timbullah penyesalan di dalam diri si B. Nah, saat muncul penyesalan di dalam diri si B, saat itu nafsu lawamah, ya, lawamah yang membentengi nafsu takwa tadi, yang membentengi kolbu atau yang membentengi takwa, mulailah bekerja. Timbullah dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan kepada si C. Nah, selama di dalam penjara dia menyesali semua apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia kembalilah kepada Allah. Dia belajar ngaji misalnya, dia ambil Al-Quran, dia buka Al-Quran, dia bacaan Al-Quran, dia belajar ngaji. Nah, saat itulah nafsu mutmainnahnya bekerja. Demikian ya bunda-bunda. Pernahkah ini terjadi dalam diri kita? Pernah, sangat pernah dan sering. Apalagi dulu sebelum kita hijrah. Ya. Dan ini sering sekali terjadi. Nah, saat inilah ya, kalaulah kita paham ya bahwa nafsu-nafsu ini dibisiki oleh si jin korin yang dia tidak senang melihat kita menjadi bahagia. Dia akan selalu mencari celah-celah bagaimana bisa menyesatkan manusia. Nah, inilah dasar daripada tazkiyatun nafs. Dalam ayat tadi, waqad khaba man dassaha. Kalau kita mengikuti keinginan daripada si fujur, keinginan daripada si korin, maka kita termasuklah orang-orang yang rugi. Tapi kalau kita mampu mensucikan kembali, ya, mensucikan kembali kolbu kita yang tadi sudah kotor karena dipengaruhi oleh si fujur tadi, an-nafs tadi, maka termasuklah kita orang-orang yang mampu membersihkan dirinya kembali. Nah, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88, 89, apa kata Allah? Nanti di hari harta dan anak-anak tidak berguna lagi bagiku, kecuali mereka-mereka yang datang menghadapku dengan qalbun salim. Nah, begitulah bunda-bunda semua. Kalau kita semua sudah mampu mensucikan hati kita kembali, sebagaimana sucinya roh itu masuk ke dalam tubuh kita, kembali fitrah seperti itu, maka saat itulah Allah persilahkan kita masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Ya, kita masuk dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Itulah bunda-bunda semua dasar daripada kajian kita tazkiyatun nafs, yaitu bagaimana cara kita mensucikan hati kita kembali yang telah terkotori oleh an-nafs, nafsu-nafsu fujur.
Untuk kali ini mungkin kajian kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik ya. Minggu depan akan kita buka satu persatu bagaimana caranya untuk mensucikan kembali hati kita yang sudah kotor ya oleh sifat fujur tadi. Baik bunda-bunda semua, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita istighfar lagi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.